minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin bashiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan betapa besar nikmat hidayahnya, anugerahnya kepada kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita, suri tauladan kita, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman pada saat itu manusia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga kita sudah sepatutnya untuk berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan kita berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kita yang berbahagia ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang seorang ulama, seorang tokoh Islam, yang mana seorang tokoh ini sangat berperan penting dan sangat berpengaruh besar terhadap peradaban Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, imam tersebut adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zawd At-Yaimi bin Mah. Abu Hanifah ini adalah seseorang yang lahir pada Bani Umayyah, pada masa dinasti Bani Umayyah, di atas pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ketika itulah Abu Hanifah dilahirkan ke atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abu Hanifah ini dilahirkan di kota Kufah. Beliau menghabiskan masa-masa kecilnya di kota Kufah tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayah dari Abu Hanifah keturunan Persia, yaitunya Kabul, Afghanistan. Disitulah ayah Abu Hanifah dilahirkan. Dan pada saat itu Abu Hanifah pada usia kecil beliau telah menghafal Al-Quran, telah belajar fikih, belajar qiraat, dan belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya. Abu Hanifah ini dikenal pada waktu kecil. Beliau diberikan nama Hanifah. Itu berasal dari bahasa Arab, yang mana itu artinya adalah tinta. Mengapa dikatakan tinta? Karena pada saat masa kecilnya Abu Hanifah sering bermain tinta. Maksudnya di sini adalah beliau memegang tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang didapatkannya, baik dari temannya, dari saudaranya, dari kerabatnya, ataupun seseorang yang dekat dengannya.
apabila seorang tersebut memberikan nasihat, memberikan sebuah ilmu, Abu Hanifah ini mencatat apa yang disampaikan mereka sehingga beliau menulis di atas kertas, dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Itulah yang dilakukan oleh Abu Hanifah pada masa itu. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Hanifah juga berarti Hanif. Hanif di sini adalah cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi arti dari Hanif itu adalah cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Intinya Abu Hanifah di sini adalah sangat cenderung kepada kebenaran dan taufik dan kebaikan. Begitulah seseorang Abu Hanifah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hanifah ini adalah juga pendiri dari mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ahzam, yaitunya imam yang terbesar pada saat itu, sehingga ilmu-ilmunya tersebut bisa mengalir kepada zaman yang kita rasakan seperti sekarang ini. Begitulah seorang ulama yang besar, seorang tokoh Islam yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat masa kecil, masa kanak-kanak Abu Hanifah, dia sudah belajar qiraat, sudah menghafal Al-Quran. Begitu sangat istimewanya Abu Hanifah, seorang ulama besar Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dari Al-Quran, Abu Hanifah juga mempelajari syair, sastra, bahasa, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu sudah dipelajari oleh Abu Hanifah. Sangat luar biasa sekali para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Abu Hanifah memperdalam ilmu fikih di Kufah. Pada waktu itu pusat pertemuannya para ulama fikih yang cenderung rasional di Irak, di madrasah Kufah. Itulah tempat belajar Abu Hanifah pada saat itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Abu Hanifah ketika beranjak usia 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Bahkan menurut sejarawan, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah beliau ditawari menjadi seorang pejabat di kala itu, namun beliau menolak. Abu Hanifah menolak atas tawaran dari raja ataupun pemerintah pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Lalu Abu Hanifah menolaknya. Mengapa seperti itu? Karena Abu Hanifah ingin untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Pada saat itulah Abu Hanifah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikuburkan di perkuburan Hizra. Imam Abu Hanifah dikuburkan di perkuburan Hizra. Jadi beliau, dengan kepergian beliau meninggalkan dunia ini, maka beliau sangat berpengaruh sekali dalam peradaban Islam. Beliau juga meninggalkan murid-murid yang siap untuk melanjutkan perjuangan beliau. Murid-murid yang beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan juga Muhammad ibnu Hasan As-Saibani, dan juga Zufar ibnu Huzail ibnu Al-Kufi, dan yang keempat adalah Al-Hasan ibnu Ziyad Al-Lu'lu'i. Itulah murid Imam Abu Hanifah yang insya Allah akan melanjutkan perjuangan dari Abu Hanifah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari keempat tersebut para muridnya juga membuat karya-karya
mengarang sebuah buku-buku yang siap untuk menjadi bacaan bagi orang muslim, bagi orang Islam, bahkan bagi manusia untuk kedepannya, untuk zaman yang akan datang. Adapun karya-karya dari murid-murid Imam Abu Hanifah adalah kitab Al-Mabthuth dan kitab Al-Ziyadat dan juga kitab Al-Jami' As-Saghir dan juga kitab Al-Jami' Al-Kabir dan juga kitab Al-Jami' Al-Kabir dan kitab Al-Sa'ir As-Saghir dan juga kitab As-Sa'ir Al-Kabir. Itulah karya-karya dari murid Imam Abu Hanifah yang insya Allah akan menjadi suatu pelajaran dan suatu motivasi bagi kita sebagai manusia yang hidup pada zaman yang modern ini ataupun pada akhir zaman ini, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pemikiran dari Imam Abu Hanifah adalah bidang ilmu kalam, bidang politik, tentang iman dan juga tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tentang pelaku-pelaku dosa. Itulah yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah dalam pemikirannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada masa yang akan datang nanti semua itu akan menjadi tantangan zaman, tantangan kita, tantangan umat Islam. Itu yang harus kita hadapi pada zaman saat ini. Pemikiran Imam Abu Hanifah itu sangat dianjurkan kita untuk mencontohnya, mengikutinya, membaca karang-karangannya, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang saleh, menjadi orang mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Jadi begitulah kisah Imam Abu Hanifah, begitulah isi pemikiran, dan begitu pula perjuangan Imam Abu Hanifah dalam menuntut ilmu. Jadi bagaimana dengan kita? Kita harus perlu mencontoh Imam Abu Hanifah sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi bangsa negara kita saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.